Shalom marga kerajaan, the power of the seed, kuasa daripada benih. Mulai bulan Januari dan Februari kita berbicara tentang ragi, kita berbicara juga hari ini tentang mustard seed. Ada satu perumpamaan yang disampaikan Tuhan Yesus, kerajaan sorga itu seumpama, selalu dengan perumpamaan. Orang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tapi waktu semua orang sedang tidur, perhatikan kalau orang tidur tuh artinya tidak berjaga-jaga atau prayerlessness, ya, jadi tidak lagi berdoa atau berjaga. Datang musuhnya menaburkan benih yang tidak baik, benih lalang. Ketika semua mulai bertumbuh, kelihatan lalangnya. Kita tahu bagaimana alang-alang itu tegak berdiri, tapi padi tunduk ya. Tunduk artinya seperti Kristus rendah hati, ya toh. Tetapi saudaraku, dia berkata, Tuhan, kenapa itu ada lalang? Dari mana itu? Seorang musuh yang melakukannya. Kalau kita hidup ini tidak tahu kita punya musuh, celaka kita. Jadi maukah Tuhan supaya kami mencabut? Jangan. Nanti hati-hati kalau mencabut, gandumnya ikut tercabut. Nanti akhir zaman, ya biarkan. Sekarang akhir zaman itu, ya maka akan ada penuai. Dan juga lalang itu akan dibakar. Keterangannya di dalam ayat selanjutnya, ayat 31 dan selanjutnya. Itu ayat tentang biji sesawi. Tapi yang saya mau terangkan adalah arti daripada perumpamaan ini. Yesus berkata yang menaburkan adalah the Son of Man, Kristus. Dan ladang itu bukan gereja. Ladang itu adalah the world, dunia. Ya, kosmos, sistem dunia ini. Jadi untuk bisa berpengaruh, harus ditanam di dalam ladang itu yaitu dunia. Dan kita tahu yang disebutkan yang benih yang baik adalah the sons of the kingdom. Sayang diterjemahkan dalam King James maupun New King James Version, children of the kingdom. Saya mau beritahu children tidak akan memberikan pengaruh. Tetapi huios, seorang putra kerajaan yang tahu hak-haknya. Dan seorang yang dewasa akan bertumbuh sebagai gandum yang luar biasa. Dan firman Allah mengatakan yang menaburkan benih yang jahat itu, yang ditaburkan yang tidak baik adalah the sons of the dari kerajaan kegelapan ya, daripada the evil one. Itu musuh kita. Tetapi puji Tuhan akhir zaman ini nanti yang menuai adalah malaikat. Malaikat bukannya pakai sayap itu aja, tetapi the messenger. Anda dan saya dipanggil jadi messenger of God. Dan perhatikan, harus ditanam, masuk dalam tanah baru bisa berbuah. Tidak ada benih yang berguna kalau ditaruh dalam sebuah kontainer, sebuah kotak begitu. Tetapi harus dimasukkan dalam tanah. Ketika Tuhan manggil saya tahun 89 untuk pergi ke Pulau Bali, saya langsung minta pindah dan bahkan saya dilarang oleh Pak Lurah. Jangan Mas Arifin, jangan keluar dari Surabaya. Susah jadi warga kota ini. Saya bilang saya dipanggil Tuhan. Dia berkata, waduh kalau Gusti Allah saya tidak berani. Kata sambil tersenyum Pak Lurahnya. Dan saya pindah kemari. Saya menaruh hidup saya di sini. Dan look what the Lord has done. Gandum itu tumbuh. Tetapi selalu ada. Yaitu anak-anak daripada si iblis itu. Penuduh. Anak-anak daripada si jahat. The sons of the wicked one. Jangan khawatir. Ya, biarkan saja tumbuh, nanti akan tiba waktunya akan dipisah-pisahkan. Pemisahan, separation adalah cara Tuhan untuk menunjukkan kemuliaannya. Shalom warga kerajaan. Siap untuk menjadi the sons of the kingdom yang ditanam di dunia. God bless you. We are in the world but not of the world. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Haleluya. Selamat pagi, shalom. Shalom. Saya mau dengar suara lebih keras lagi dari orang-orang yang disertai Tuhan. Shalom. Haleluya. Kita bersyukur kita masuk di bulan yang baru. Ingat selalu bahwa itu semua bukan karena kekuatan kita. Setuju? Amin. Semua karena anugerah yang daripada Tuhan. Menyapa juga bos kasih Tuhan yang mengikuti ibadah secara online sore malam hari ini. Dimanapun saudara berada, terutama khusus buat saudara yang dalam keadaan sakit. Percayalah bahwa kuasa kesembuhan mengalir dalam kehidupan saudara. Saat saudara menerima firman, saat saudara menaikkan pujian penyembahan buat Tuhan.
juga kita di tempat ini. Amin. Mari kita satukan hati kita dalam doa, kita mulai ibadah kita. Bapak, kami mengucap syukur saat pagi yang luar biasa ini Tuhan. Kasih setiamu melimpah bagi seluruh kehidupan kami. Dan kami tahu Tuhan, kami hidup di tengah kota yang diberkati oleh Tuhan. Yang dilimpahi oleh kasih setia Tuhan yang dahsyat dan luar biasa Tuhan. Kami mengucap syukur, berterima kasih Tuhan. Kami boleh tinggal di Kabupaten Jember ini Tuhan. Dengan anugerah kasih-Mu yang luar biasa. Dengan curahan berkat rahmat-Mu. Kami boleh menikmati anugerah yang luar biasa Tuhan limpahkan atas seluruh kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah Roh Kudus. Dan kami boleh berada di satu gereja di mana kami dipimpin oleh leader-leader kami yang Tuhan pakai dengan luar biasa atas seluruh kehidupan kami. Kami berdoa buat Bapak Timotius Arifin beserta istri Tuhan. Bapak Isa Sutanto Latih beserta istri Tuhan. Dan di tempat ini Bapak Beni Kristanto beserta istri Tuhan. Kami boleh menerima lawatan kasih-Mu, kasih kemurahan-Mu yang luar biasa. Sehingga kami boleh dipertunangkan dengan Yesus Kristus Tuhan. Diajar untuk semakin dekat dan semakin dekat dengan Engkau Tuhan. Dan kami yakin dan percaya Tuhan, kuasa-Mu nyata sempurna dalam seluruh kehidupan kami. Dan kami sebagai warga kerajaan Tuhan dipersiapkan untuk menjadi penuai-penuai di akhir zaman ini Tuhan Yesus. Dan kami yakin dan percaya Tuhan, kuasa-Mu, berkat-Mu, anugerah-Mu melimpah atas seluruh kehidupan kami Tuhan. Dan pagi hari ini Tuhan Yesus, kami boleh ada di tempat ini sebagai penyembah-Mu. Dan kami yakin dan percaya Tuhan, kuasa-Mu nyata sempurna dalam seluruh kehidupan kami. Dan kami pagi hari ini bersiap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan kami setiap warga kerajaan yang siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita sama-sama katakan, amin. Haleluya. Haleluya. Saya undang saudara untuk keluar dari bangku saudara dan berikan salam. Saudara boleh katakan apa kabarnya. Saudara sudah juga boleh bilang, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus setia dalam hidup kita. Haleluya. Kami rayakan kebaikan-Mu Tuhan hari ini. Hari-hari kami dipenuhi dengan kasih setia Tuhan. Haleluya. Mari umat Tuhan bawa pujian syukur-Mu, bawa penyembahan-Mu bagi Raja segala Raja yang mengalami kebaikan Tuhan. Sama-sama katakan haleluya. Oke, haleluya. Tuhan baik di dalam hidupku selalu.
pujilah Engkau Allah yang baik, penebus kami, penolong kami yang ajaib dalam hidup kami. Haleluya. Kami bersuka cita sebab hidup kami ada di tangan penebus kami yang hidup. Katakan, ku tahu Dia penolongku, darahnya hapus dosaku. Ku yakin, yang yakin bilang, ku yakin. Dia angkat deritaku, sembuhkan sakitku. Ku yakin, ku yakin, ku yakin. Mari semua orang yang sudah disembuhkan, ku angkat panji. Oh, Dia telah menang atas maut dan menebusku. Dia hiduplah, Dia menebus. Dia hidup, Dia hiduplah. Hanya Kau Tuhan, ku tahu Dia penolongku, darahnya hapus dosaku. Ku yakin, ku yakin. ku yakin. Kau yang mengerjakannya Tuhan, Dia angkat deritaku, sembuhkan. sembuhkan sakitku. Ku yakin, ku yakin. Ku yakin. Mari umat Tuhan, angkat panci bagi Dia. Angkat panci. Oh, Dia telah menang atas maut dan menebusku. Dia hiduplah, Dia menebusku. Kau hidup, Dia hidup, Dia Dia menebus. menebus. Kau hidup, Dia hidup, Dia menebusku. Dia menebusku. Amin. Dia hiduplah. Kau bebaskanku, bukan bangkit. Mari bangkit gereja Tuhan, dari mengamuk kerajaanku datang. Dia menebusku, Dia hiduplah. terima kasih Tuhan. Penebusanmu sempurna buat Dia kami. hidup, Dia menebusku, Yesus hidup. Dia hiduplah. Oh Yesus, Dia menebusku. Dia hidup, Dia menebusku. Dia hidup. Sakit disembuhkan. Haleluya. Dia hiduplah. Haleluya. Engkau hidup di dalam setiap kami. Sebab besar kasih-Mu yang menghidupkan kami. Terima kasih Tuhan. Kami rayakan kasih kebaikan-Mu. Kami memuji Engkau, Allah yang bertindak baik dalam hidup kami. Kasih setia-Mu Tuhan. Terima kasih. Begitu besar
sucikanku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Bagi ingat bilur-Mu ya Tuhan. Ingat bilur-Nya yang sembuhkan lukaku. Yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih-Mu Tuhan. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Besar kasih-Mu Tuhan, sebab jika bukan karena kasih-Mu, kami tidak ada sebagaimana kami ada. Haleluya, semua karena kasih-Mu Tuhan, kami bersyukur. Kasih-Mu lebih dari cukup Tuhan. Kasih-Mu yang menyembuhkan, kasih-Mu yang memulihkan, kasih-Mu sanggup mengubahkan Tuhan. Ini nyanyian orang-orang yang Kau tebus Tuhan. Kami meninggikan nama-Mu, kami bermazmur bagi-Mu. Haleluya, glory Tuhan. Semua yang pernah disembuhkan menyembah Tuhan. Semua yang telah ditebus sembah Dia. Agungkan nama-Nya yang kudus, masyurkan nama-Nya yang ajaib. Nama Yesus Kristus Tuhan, penebus yang hidup, yang mati, yang bangkit dalam hidup kami. Tinggal tetap Engkau Tuhan. Terpujilah nama-Mu, dulu sekarang selama-lamanya. Haleluya. Sekarang hidup kami bukan untuk kami lagi Tuhan. Sekarang hidup kami untuk Engkau. Hidup kami hanya bagi-Mu. Segala puji bagi-Mu, segala hormat bagi-Mu Tuhan. Kami mau terus diisi oleh kasih-Mu Tuhan. Takkan habis kasih-Mu bagiku, mengalir di sepanjang hidupku. Tak berubah setia-Mu padaku. Selamanya Kau ku sembah. Takkan habis kasih-Mu bagiku. Terus mengalir Tuhan, mengalir di sepanjang hidupku. Tak berubah setia-Mu padaku.
Wajah-Mu selamanya Kau ku sembah, selamanya Kau ku sembah, selamanya Kau ku sembah. Mari beri tepuk tangan dan sorak-sorai buat kasih setianya. Haleluya, haleluya. Kasih setiamu besar atas hidup kami. Ini kami Tuhan. Sebab kami percaya bahwa kasih setiamu tak pernah selesai dalam hidup kami. Engkau begitu setia atas hidup kami. Oleh sebab itu Tuhan, tuntun kami supaya sampai akhir hidup kami boleh tetap setia kepada Engkau. Apapun musim hidup kami, apapun keadaan kami tahu Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Oleh sebab itu nyatakan firman-Mu buat setiap kami. Sebab kami percaya bahwa firman-Mu itu adalah iya dan amin. Yang menuntun kami, yang membawa kami sampai kepada destiny yang sudah Tuhan tetapkan bagi kami. Berbicara buat kami, urapi setiap kami. Mampukan kami untuk kami memahami dan mengerti kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Shalom, shalom, shalom. Iya, shalomnya harus tetap semangat saudaraku ya. Pagi hari ini atau hari ini mungkin saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan cara yang sedikit berbeda begitu saudaraku ya. Biasanya akan saya sediakan PowerPoint dengan tulisan-tulisan ayatnya gitu ya. Ternyata waktu saya berenung, berdoa gitu saya menemukan bahwa pada akhirnya ada banyak jemaat mereka hanya pasrah dengan PowerPoint ya. Buka Alkitab aja di rumah sudah mungkin kalau enggak pernah gimana gitu ya. Jarang, kemudian HP-nya juga gimana isinya gitu ya. Sehingga kadangkala langsung datang ini pointernya saudara ya. Ya, jadi saudaraku dikasihi Tuhan, sehingga mari kita mau sama-sama konsentrasi untuk kita melihat ini dan kita mau mengajak setiap kita untuk membuka Alkitab kita masing-masing yang ada di handphone supaya handphone saudara satu ya. Satu suara dengan kebenaran firman Tuhan yaitu isinya Alkitab, bukan buka yang lain saudaraku ya. Sebab saya pernah menemui waktu saya melayani di Kutub Utara bagian selatan di pedalaman gitu saudaraku ya. Sementara pendetanya khotbah gitu jemaatnya yang di sana itu buka WA, buka Instagram gitu kok waduh gitu saudaraku ya. Itu di Kutub Utara bagian selatan saudaraku ya. Bukan di Jember loh ya. Oke, mari kita buka bersama-sama. Pagi hari ini saya bicara tentang the mustard seed. Ya, atau biji sesawi, Markus pasal yang keempat ayat 30 sampai 32. Saya tunggu saudara, kalau saudara sudah ketemu, sudah buka Alkitab saudara, yang sudah ketemu katakan amin. Oh baru 5 orang yang ketemu, oke saya tunggu, saya sedikit sabar. Markus 4 ayat 30 sampai 32, yang sudah ketemu katakan amin. Ya sudah hampir semua, oke. Saya akan bacakan ayat yang genap, saya ayat yang ganjil, saudara ayat yang genap gitu ya. Jadi ayat 30 saudara, nanti ayat 31 saya, kemudian saudara ayat yang ke-32. Mari kita baca, saudara dulu yang baca, setelah hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Yang percaya firman Tuhan katakan amin.
Ya, saudaraku dikasih Tuhan, ini adalah sebuah perumpamaan. Kalau saudara nanti belajar atau membaca kitab Markus, khususnya pada pasal yang keempat ini, saudara akan menemukan bahwa Tuhan mulai bicara tentang perumpamaan tentang seorang penabur, kemudian perumpamaan tentang pelita dan ukuran, perumpamaan tentang benih yang tumbuh, perumpamaan biji sesawi, baru kemudian Yesus ada sebuah mujizat di sana, Yesus meredakan angin ribut. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, ini penting sekali untuk kita memahami kebenaran firman Tuhan tentang biji sesawi ini. Ya, firman Tuhan katakan adalah biji sesawi ini adalah biji yang paling kecil. Memang biji ini adalah biji yang paling kecil, tetapi dari biji yang paling kecil ini dia bisa tumbuh sampai menjadi sebuah pohon yang kira-kira kurang lebih 3 meter tingginya, saudaraku ya. Jadi kalau kita lihat dari bijinya aja rasanya gini, tidak mungkin benih yang sekecil itu, saudaraku ya. Itu saya ada sedikit gambarnya gitu saudara ya. Ada sih di belakang, tapi nanti bukan ini. Nanti kita lihat lagi ya. Kecil tetapi bisa tumbuh menjadi pohon yang sebesar 3 meter itu sungguh luar biasa saudaraku ya. Biji biji durian aja udah besar. Itu aja sekarang dikecilin lagi saudaraku ya. Apakah enggak tahu nih yang dari pertanian sudah meneliti belum biji durian yang dikecilkan itu sehingga kita kalau makan, wih ini keren, kita makan dagingnya tebal, dagingnya bijinya kecil, ini bisa ditanam atau enggak kan gitu saudara ya. Tapi biji sesawi ini kecil, waktu dia ditanam ini akan menjadi sebuah pohon tanaman yang begitu besar, saudaraku dikasih Tuhan. Nah, Yesus menggambarkan ini untuk kita melihat begini, bahwa sesuatu yang kecil, ya nanti kita akan belajar bersama-sama, ketika itu ditaburkan, ada sebuah kata kunci di situ, ditaburkan, maka itu bisa menjadi bertumbuh. Nah, mari kita lihat saudaraku, yang pertama ada beberapa kebenaran yang ingin saya bagikan kepada setiap kita. Waktu Yesus berkata kepada setiap kita tentang yang pertama adalah dengan apa kita hendak membandingkan kerajaan Allah itu. Ya, atau dengan perumpamaan manakah hendaknya kita menggambarkan. Kemudian ayat yang ke-31 katakan hal kerajaan Allah. Jadi yang pertama yang perlu kita renungkan adalah tentang kerajaan Allah. Apa itu kerajaan Allah? Firman Tuhan katakan dalam Roma 14 ayat yang ke-17. Roma 14 ayat yang ke-17. Ya, firman Tuhan katakan begini. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Jadi ini kerajaan Allah, firman Tuhan katakan kerajaan Allah bukan soal makanan, minuman, bukan soal makanan dan minuman. Tetapi seringkali ini yang kita kejar dalam setiap kehidupan kita, sekalipun ini sebuah kebutuhan buat kita, makan, sandang, pangan, dan papan, ini sebuah kebutuhan buat kita. Waktu kita bekerja memang kita sedang mencari kita supaya mendapatkan sandang, pangan, dan papan. Dan firman Tuhan juga mengajarkan kepada kita, barang siapa tidak bekerja janganlah ia makan, saudaraku dikasih Tuhan. Tetapi firman Tuhan mengajarkan kepada setiap kita bahwa kebenaran atau kerajaan Allah itu adalah soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Ini yang perlu kita kejar, yang perlu kita gapai dalam kehidupan kita, menjadi sebuah tujuan utama di dalam kehidupan kita, yaitu kerajaan Allah. Sebab ketika kita bicara kerajaan Allah, itu bukan nanti kita mati masuk surga, tetapi kerajaan Allah itu artinya begini, pemerintahan Allah yang hadir di dalam kehidupan kita, itu kerajaan Allah. Dan saya percaya ketika kita menghadirkan Allah dalam hidup kita, maka kerajaan Allah itu sudah ada dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Waktu saudara menghadirkan Allah dalam keluarga saudara, dalam rumah tangga saudara, maka saya percaya surga itu ada di dalam keluarga kita. Yang percaya katakan amin. Waktu kita menghadirkan kerajaan Allah di dalam pekerjaan kita, saya percaya di situ Allah hadir dan kerajaan Allah sudah ditegakkan di tempat pekerjaan kita. Makanya firman Tuhan katakan, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi sama seperti di surga. Waktu kita menghadirkan Allah dalam setiap kehidupan kita, saya percaya pemerintahan Allah itu sedang bergerak lewat kehidupan kita. Amin. Jadi saudaraku dikasih Tuhan, ini kerajaan Allah bukan soal makan dan minum.
Jadi waktu kita datang dan percaya kepada Yesus, firman Tuhan selalu memberikan kepada kita soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Yang kedua, saudara, kerajaan Allah bicara dalam 1 Korintus 4 ayat yang ke-20. Ya, saudara bisa buka Alkitab saudara, saudara lihat di sana. 1 Korintus 4 ayat yang ke-20 firman Tuhan katakan begini. Sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. Waktu kita menghadirkan Allah dalam kehidupan kita, di situ ada kuasa Allah, saudara dikasih Tuhan. Ini contohnya dalam Lukas 11 ayat yang ke-20, firman Tuhan katakan begini. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang padamu. Jadi waktu kita menghadirkan Allah, saudara datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi ini sama seperti di surga. Datanglah kerajaanmu dalam hidup ini sama seperti di surga, maka sesungguhnya saudara sudah punya kuasa. Yang setuju katakan amin. Ya kan, mulai lemes gitu ya. Soalnya mikir, mana mungkin saya ini siapa Pak? Bisa menyembuhkan orang sakit, bisa mengusir setan. Yang sering kali kita dengar, kita diusir sama setan. Ya gitu ya. Takut lari terwirit-wirit. Takut gitu ya. Loh kenapa? Di situ ada setannya. Firman Tuhan katakan, kalau kita menghadirkan Allah dalam hidup kita, kuasa Allah di sana, kita yang ngusir setan. Kita sering kali cuma gagah di gereja. Kita buat iblis gemetar gitu ya. Begitu pulang sampai rumah, ada di sebuah tempat gitu. Iblis buat saya gemetar gitu saya, kan aneh gitu ya. Dan saya paling aneh lagi sama anak-anak muda, tapi tidak saya temukan di sini di Kutub Utara gitu, cerita gitu ya. Sukanya nonton film horor-horor. Saya pikir ketika nonton film horor jadi pemberani, tambah penakut saudaraku dikasih Tuhan. Ya elah ngapain lu lihat film horor? Wow, apalagi yang suster ngesot, apa tuh ditonton, apanya yang bagus tuh film, anu aja supaya ada sensasinya, gitu saja. Apakah waktu kamu sudah lihat itu kamu jadi pemberani? Enggak juga, gitu saja. Lewat malam-malam gelap sedikit, takut, gitu saja. Aduh, kan gitu. Ingat ini firman Tuhan katakan, ya, tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah ada padamu. Amin. Jadi firman Tuhan berkata kepada setiap kita, menggambarkan bahwa ketika Tuhan berkata, dengan apakah kita membandingkan kerajaan Allah, ini kerajaan Allah, yaitu kehadiran Tuhan dalam setiap kehidupan kita, di mana kita menyatakan kuasanya lewat setiap kehidupan kita. Jadi saudaraku dikasih Tuhan, percaya ini, bahwa ketika Tuhan hadir dalam hidup saudara, kerajaan Allah sudah ada dalam hidup kita. Amin. Nah sekarang kita belajar yang kedua, saudaraku dikasih Tuhan, tentang biji sesawi. Biji sesawi, kerajaan Allah, firman tertanam dalam kehidupan kita. Ya biji ini biji yang paling kecil, saudaraku dikasih Tuhan. Tetapi kita harus percaya bahwa ketika biji ini harus ditanam. Ya kata ditabur di situ, di sini kan katakan begini. Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ia ditaburkan, ya kata ditaburkan di sana, kalau dalam bahasa Yunani itu katanya dikatakan spero, ya artinya disebarkan, menyebarkan atau menyemai. Nah dari kata spero ini kemudian muncul kata sperma. Ya, sebuah benih di mana di situ siap untuk menjadi waktu itu dibuai dan bertemu dengan sel telur, di situ menjadi bakal anak gitu saja. Jadi saudaraku dikasih Tuhan, maka benih ini harus ditabur. Markus 4 ayat yang ke-14, firman Tuhan katakan begini. Penabur itu menaburkan firman. Jadi yang menaburkan itu kalau dalam Markus pasal yang keempat ayat yang ke-14 ketika Yesus bicara tentang seorang penabur itu menaburkan firman. Ya, ditaburkan di mana sekarang ya? Ayat selanjutnya 15 sampai 20 firman Tuhan katakan begini. Orang yang menaburkan firman, orang-orang yang di pinggir jalan
tempat firman itu ditaburkan ialah mereka yang mendengar firman, lalu datanglah iblis dan mengambil firman yang baru ditaburkan di dalam mereka. Kita harus mempercayai ini, bahwa benih atau biji atau benih firman itu adalah benih yang berkuasa. Yang setuju katakan amin. Kerajaan Allah, firman, makanya firman Tuhan ngomong, dengan apakah diumpamakan kerajaan Allah? Dengan benih ini Tuhan sedang mengumpamakan bahwa firman itu adalah firman yang penuh kuasa. Makanya iblis berusaha bagaimana caranya benih itu tidak tumbuh. Saudaraku dikasih Tuhan. Makanya waktu Yesus memberikan perumpamaan ini, yang pertama benih itu jatuh di pinggir jalan. Orang itu berkata begini, mereka mendengar firman itu, mengambil firman itu. Artinya begini, bahwa tidak ada sebuah kesempatan benih itu hinggap dalam diri kita. Makanya ini yang menjadi pergumulan kami, saudaraku dikasih di akhir zaman ini, tentang bagaimana waktu kita mendengar firman Tuhan. Apakah kita dengar sambil halu atau kita mendengar dengan serius? Karena waktu kita mendengar sungguh-sungguh, maka benih itu akan tertanam dalam kehidupan kita. Selanjutnya ayat yang ke-16 firman Tuhan katakan, demikian juga yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang-orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Wah, senang. Wih, amin. Wih, firman Tuhan luar biasa gitu ya. Yang percaya katakan amin, amin. Siapa yang diberkati Tuhan, amin. Gitu ya. Siapa yang mau menderita, dia. Gitu ya. Ayat yang ke-17. Tetapi mereka tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila kemudian datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, mereka segera murtad. Artinya begini, setiap firman yang saudara dengar, waktu saudara mengaminkan firman itu akan diuji dalam hidup saudara. Apa yang saudara aminkan? Yes, kita berkata, Allah kita Allah yang setia, yes. Maka kesetiaan kita itu akan diuji. Waktu kita berkata bahwa Tuhan itu Tuhan yang menolong, Tuhan yang melindungi, Tuhan yang menyertai akan setiap kehidupan kita. Firman Tuhan berkata apa tentang Tuhan, dan waktu kita mengaminkan itu, Tuhan sedang menguji apa yang kita aminkan. Iblis sedang menguji, bener enggak kamu percaya sungguh-sungguh? Bener enggak? Gitu saya. Makanya waktu Nabi Baal waktu bertarung sama Elia, saudaraku dikasih Tuhan. Kan nabi-nabi Baal percaya bahwa mereka punya Baal yang berkuasa. Apa yang mereka percaya diuji. Elia ngomong gini, kalau memang Baalmu adalah Baal yang berkuasa, yuk kita tanding gitu ya, bahasa sederhananya. Kita tanding, kita buat mesbah bakaran, kemudian kamu berdoa sama Allahmu. Allah yang kamu sembah, kamu berdoa sama dia. Doa, nari-nari, joget-joget. Elia ngomong gini, Tuhanmu masih tidur, kurang keras. Dia lebih keras lagi, menari-nari. Tuhanmu kurang perhatian. Dia toreh-toreh badannya. Kenapa? Supaya untuk menarik perhatian dari Baalnya. Tapi waktu itu giliran Elia. Saudara bayangkan gini, Elia percaya bahwa dia punya Tuhan yang hidup. Dia persembahkan itu mesbah, korban di atas kayu itu. Kemudian Elia perintahkan apa? Siram dengan air. Saudara, tanpa menyentuh api, tanpa sebuah sesuatu yang untuk dinyalakan membakar korban bakaran ini, siram dengan air. Bukan cuma 1 ember, 2 ember, sampai penuh, bahkan sekeliling mesbah itu katakan penuh dengan air. Kenapa? Karena Elia percaya bahwa Allah yang dia sembah adalah Allah yang dahsyat dan luar biasa. Sehingga dia sedang membuktikan kepada bangsa Israel, ini Allah yang kita sembah memang Allah yang hidup. Kemudian Elia tidak perlu berteriak-teriak, dia tidak perlu menoreh-noreh dirinya, cuma dia berdoa gini, Tuhan nyatakan kuasamu. Jets, api turun dari surga membakar korban bakaran itu. Sedangkan dikasih Tuhan, waktu kita percaya kepada Tuhan, firman itu, maka akan datang yang menguji firman itu yang kita percaya. Waktu kita teguh berpegang kepada firman itu, makanya firman Tuhan itu selalu diumpamakan seperti biji. Waktu firman kita tetap berpegang teguh, maka firman itu akan terus bertumbuh dalam kehidupan kita. Yang selanjutnya, firman Tuhan katakan ayat 18 dari Injil Markus pasal yang keempat, firman Tuhan katakan begini.
Dan yang lain ialah yang ditaburkan di tengah semaduri, itulah yang mendengar firman itu. Lalu kekhawatiran dunia dan tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal yang lain masuklah menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Dengar firman tapi masih khawatir, aduh iya ya, dengar khawatir. Kemudian tipu daya, firman Tuhan katakan gini, tipu daya kekayaan. Dan keinginan-keinginan akan hal-hal yang lain masuk menghimpit firman itu. Waktu firman itu terhimpit, maka firman itu tidak berbuah. Ayat yang ke-20 firman Tuhan kemudian katakan begini. Dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik, ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu. Lalu berbuah, ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Jadi saudara dikasih Tuhan, ketika kita bicara benih yang ditaburkan, tergantung sekarang kondisi di mana benih itu ditaburkan. Markus 4 kemudian ayat yang ke-26 sampai 29 di sana katakan tentang penabur, saudaraku yang. Lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah, seumpama orang yang menaburkan benih di tanah, lalu pada malam hari ia tidur dan pada siang hari ia bangun dan benih itu mengeluarkan tunas dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Artinya waktu firman itu ditaburkan dalam setiap kehidupan kita, izinkan firman itu bekerja dalam hidup kita. Izinkan firman itu bekerja, sebab ketika firman itu bekerja, maka firman itu kemudian akan bertumbuh dalam setiap kehidupan kita. Dan hati kita itu bicara tentang media kita. Waktu kita bicara firman itu datang dalam hidup kita, ada banyak hal yang ada dalam hati kita. Dan itu yang menghalangi benih itu bertumbuh. Bahkan firman Tuhan tadi katakan benih itu bisa mati waktu kita tidak menyediakan media hati kita. Lukas 8 ayat yang ke-15 firman Tuhan berkata begini. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Di situ ada kata ketekunan. Artinya begini, dia mengerjakan apa yang dia dengar dan kemudian dia simpan dan dia lakukan terus menerus. Tekun itu terus menerus. Tekun itu bukan kalau orang Batak bilang dongtek. Sekarang iya, besok tidak. Besok iya, besok tidaknya lama gitu saudara. Enggak. Tapi terus menerus dia tekun lakukan itu, dia terus tekun lakukan itu, dia terus lakukan itu. Sebab saya percaya waktu kita dengan tekun melakukan apa yang kita dengar, waktu kita dengan tekun melakukan apa yang kita terima yaitu firman Tuhan, itu yang akan mengubah hidup kita. Amin. Amin. Saya tidak percaya kalau ada orang berkata begini, karakter saya tidak bisa dirubah. Saya tidak percaya. Memang kita bisa dilahirkan dengan keluarga yang model apa di belakang kita. Tapi waktu perjumpaan dengan Tuhan, waktu firman Tuhan mengajar kita, itu yang mengubahkan hidup kita. Saudaraku dikasih Tuhan, itu yang mengajar hidup kita. Sekeras apapun, mungkin latar belakang kita sangat buruk, kita tidak pernah diajar yang baik. Tapi waktu kita dengar firman Tuhan mengajar kita untuk mengubah hidup kita. Sehingga waktu kita dengan tekun melakukan, firman Tuhan katakan, dengan tekun melakukan. Di Kingdom Training diajar tentang karakter, karasu, itu dibentuk. Karakter itu dibentuk, dicetak begitu. Sehingga pada akhirnya terbentuk sebuah pola. Jadi waktu kita menyadari gini, karakterku tidak sesuai dengan Kristus. Maka waktu firman Tuhan mengajar kita, firman Tuhan sedang memahat hidup kita. Weh, dipahat saudaraku. Seandainya batu bisa ngomong, waktu dipahat oleh sang pemahat, dia ngomong gini, jangan, sakit. Emang enak gitu. Waktu kayu sedang dipahat oleh seorang pemahatnya, emang enak gitu, sakit gitu ya. Tapi waktu dia merelakan dibentuk, maka akan terjadi sebuah bentuk yang luar biasa.
Jadilah sebuah karya seni yang maha indah, karya seni yang luar biasa. Karena ada tangan sang pemahat yang sedang membentuk, membuang yang tidak perlu. Oleh sebab itu firman Tuhan mengajar kita, apa yang tidak perlu. Waktu kita dengan tekun melakukannya, Tuhan sedang mau berkarya dalam hidup kita. Mengambil supaya kita serupa dan segambar dengan Kristus. Amin. Oke. Tujuan benih yang bertumbuh adalah supaya hidup saudara dan saya ini berfungsi. Tuhan tidak mau saudara dan saya jadi pengangguran di bumi ini. Sebab tujuan Tuhan menciptakan manusia di bumi ini bukan untuk ongkang-ongkang kaki, bukan untuk malas. Tapi tujuan Tuhan di bumi ini adalah dia mengerjakan tujuan Tuhan. Waktu Tuhan membentuk ini, baiklah kita menjadikan manusia yang serupa dan segambar dengan Tuhan. Dengan kita, supaya mereka berkuasa atas apa? Semua yang sudah diciptakan Tuhan. Sehingga waktu dia menjadikan manusia yang pertama, ditempatkanlah mereka di taman yang sudah dibuat Tuhan. Dan manusia itu diberi perintah mengusahakannya. Artinya bahwa tujuan manusia diciptakan di bumi ini dengan tujuan ilahi, mengerjakan pekerjaan-pekerjaan ilahi di mana Tuhan sudah menaruh di situ, mempercayakan di situ kepada kita. Makanya firman Tuhan katakan di sini dalam Markus 4 ayat yang ke-32 ada kata begini, sehingga. Jadi pada waktu benih itu ditanam, waktu benih itu ditabur, waktu dia sudah mulai bertumbuh mengeluarkan cabang-cabangnya, firman Tuhan katakan sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Artinya bahwa ketika biji sesawi yang kecil itu, dia sudah ditaburkan kemudian dia bertumbuh, dia menjadi fungsi, menjadi dampak untuk apa? Mereka yang memerlukan. Burung-burung ini perlu bersarang, dia perlu berteduh, dia perlu mendapatkan perlindungan di situ, dia menemukan di situ. Jadi saudaraku dikasihi Tuhan, nilai kehidupan kerajaan adalah hidup yang menjadi dampak dan menjadi berkat. Sering saya ulang dari mimbar ini maupun di setiap konsel di mana saya hadir, saya selalu berkata begini, hidup bukan tentang diri kita, tetapi hidup itu bicara tentang siapa yang ada dalam diri kita. Hidup bukan bicara tentang kita, tapi hidup kita bicara tentang siapa yang ada di dalam kehidupan kita. Rasul Paulus berkata begini dalam Filipi 1 ayat yang ke-22. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, nah ini bonus buat saudara. Ya, sudah saya tulis di sini supaya saudara fokus ya. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Paulus tidak bicara tentang dirinya sendiri. Jika aku harus hidup di dunia ini, berarti bagiku bekerja mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya untuk diriku. Tapi firman Tuhan berkata begini, Rasul Paulus memberikan teladan bagi kita. Berarti bagiku bekerja memberi buah. Ini sebuah pilihan buat Paulus, katakan begini, kalau matiku ya untung karena aku bisa ketemu Tuhan, ya mati adalah sebuah keuntungan, tapi kalau aku harus hidup, firman Tuhan katakan, aku harus bekerja memberi buah. Jadi mana yang aku harus pilih? Aku tidak tahu, artinya begini, Rasul Paulus tidak punya pilihan dalam hidup. Kalau kematian adalah sebuah keuntungan, berarti Paulus sudah ketemu Tuhan, dia senang, wah asik gitu ya. Siapa sih yang ada kepingin ketemu Tuhan? Ya, saya percaya kalau saya tanya kepada saudara, siapa yang kepingin untung di sini? Semua angkat tangan kan gitu ya. Ya, ketemu Tuhan angkat tangan. Oke, mari saya berdoa buat saudara yang kepingin ketemu Tuhan malam hari pagi hari ini. Jangan khawatir, doa saya mandi untuk yang ini ya, manjur gitu ya. Ya nanti kalau saudara sakit, jangan telepon Pak Beni nanti berangkat gitu ya. It's okay. Dipanggil Tuhan lewat keadaan apapun, waktu kita memang sudah benar-benar siap, maka keuntungan bagi kita. Saya selalu berkata di ibadah penghiburan, buat keluarga yang ditinggalkan, memang sedih ketika berpisah, ya sedih dong. Ya, tapi kita harus melihat dari satu sisi yang lain, adalah bahwa yang dipanggil Tuhan telah menikmati bahagiannya, dia sudah untung. Gitu sayangnya. Tetapi firman Tuhan katakan, kalau sampai hari ini saudara diberi kesempatan untuk hidup. Hidup untuk apa sekarang pertanyaannya? Ada banyak orang waktu COVID kemarin, ya kan?
Ada yang bicara negatif. Wah, kalau meninggal kena COVID, wah itu pasti dosa itu. Wah pasti begini. Terserah. Orang dipanggil Tuhan memang waktunya ya sudah berangkat. Tapi kalau sampai hari ini nih kita semua lewat ini dari maut semua ini. Mari kita perhatikan seperti firman Tuhan gini. Kalau kita masih hidup di dunia ini, berarti saudara dan saya harus bekerja dan memberi buah. Amin. Amin. Sebab begini, Alkitab berkata kepada kita, bukan hanya saudara harus bertumbuh, tetapi yang Tuhan minta itu buah. Waktu Tuhan memberikan sebuah perumpamaan, dia ada di sebuah kebun, kemudian dia lihat gini, pohon ara ini sudah besar ya luar biasa. 3 tahun yang lalu masih kecil, sekarang dia udah besar. Waduh, ini luar biasa. Tuhan Yesus, sang pemilik kebun, dia tidak bangga dengan pohon ara yang tumbuh di kebun anggur itu. Dia, wih keren ini, kamu hebat, kepada penjaga kebun anggur. Tapi yang Tuhan cari gini, ini hebat, besar ini, tapi mana buahnya? Yang Tuhan cari selalu buah. Sehingga kemudian Tuhan ngomong ini, kalau enggak buah, potong aja. Tapi sang penjaga kebun ini ngomong ini, kasih aku kesempatan 1 tahun ini lagi. Aku akan rawat, aku akan bagaimana caranya supaya pohon ini berbuah. Oke, 1 tahun ya, gitu ya. Kalau dibikin drama kan gitu, sama sang pemilik kebun anggur. 1 tahun ya, 1 tahun ya, ingat ya 1 tahun. Sekarang tanggal berapa? 3 Maret 2024. Oke, berarti 3 Maret 2025 paling tidak pohon ini sudah berbuah. Kalau enggak tebang aja deh gitu ya. Waduh, gitu ya. Jadi saudaraku dikasih Tuhan, waktu kita hidup berarti kita harus memberi buah. Galatia 2 ayat yang ke-20, firman Tuhan berkata begini. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Galatia 2 ayat yang ke-20 ini berkata kepada setiap kita, ini bukan lagi soal agamawi. Bukan lagi kita orang Kristen, saudaraku dikasih Tuhan, tapi ini bicara tentang sebuah pribadi yang hidup dalam diri kita. Makanya tadi saya katakan begini, kita bukan lagi tentang kita lagi, tetapi kita bicara tentang siapa yang hidup dalam kita. Makanya Rasul Paulus dalam Galatia berkata, namun aku hidup, ya kita hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Ini harus menjadi sebuah statement kita bersama pagi hari ini. Kita hidup bukan lagi kita sendiri, tetapi Kristus yang hidup di dalam kita. Kenapa? Karena itulah yang akan menuntun kehidupan kita. Kenapa? Karena kemudian firman Tuhan katakan begini, dan hidupku yang kuhidupi sekarang dalam daging adalah hidup oleh iman. Daging kita daging yang lemah. Makanya firman Tuhan berkata begini, waktu Yesus ngajak 3 muridnya naik untuk berdoa. Sebelum Yesus ditangkap, Yesus ngomong berdoa. Murid-muridnya sangat lemah. Kemudian Yesus ngomong begini, roh memang penurut, tetapi daging lemah. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Kitab Galatia juga mengajar kepada kita, keinginan daging dan keinginan roh itu bertentangan. Kalau kita menyadari bahwa Kristus berdiam dalam diri kita, mari kita mau belajar begini, mengikuti apa maunya Tuhan. Memang kalau bertentangan dengan keinginan daging itu sangat berat, saudara, sangat berat. Contoh yang sederhana, ini nanti bisa diaplikasikan dalam banyak hal dalam setiap kehidupan kita. Misalnya begini, waktu Tuhan suruh kita doa pagi hari. Ya pagi hari bangun, itu misalnya jam 4 pagi itu enak-enaknya tidur gitu. Sehingga seringkali kita punya berdalih begini. Saya pun seringkali berkata begitu, Tuhan daripada doa pagi saya mau doa malam aja deh. Itu lebih enak. Ya mau doa jam 12 boleh. Mau doa jam 1 mari. Asal jangan waktu tidur disuruh bangun itu yang berat. Gitu.
itu daging. Tapi waktu Tuhan berkata gini, bangun, berdoa. Bertentangan dengan keinginan daging. Roh memang penurut, tapi daging lemah. Akhirnya seringkali kita berkata ini, Tuhan, ampuni Tuhan. Roh memang penurut tapi daging lemah Tuhan, masih ngantuk. Nanti ya. Gitu ya. Ada banyak hal kalau kita mau ngaplikasikan dalam hidup kita. Bertentangan dengan daging, keinginan Tuhan. Waktu Tuhan berkata jangan, ini yang enak. Aduh gitu ya. Kita seringkali kemudian langgar itu. Kenapa? Karena kita menuruti daging kita. Tapi firman Tuhan mengajar begini, supaya benih itu bertumbuh, supaya hidup saudara dan saya berfungsi maksimal, menjadi dampak. Firman Tuhan katakan begini, maka Kristus yang hidup dalam kita itu harus diaktifasi terus menerus. Terus menerus, jangan pernah berhenti. Sadari itu bahwa Kristus ada di dalamku. Kristus ada di dalamku. Orang lain tidak lihat. Tetapi Kristus yang ada dalam diri kita, itu yang melihat kehidupan kita. Sehingga, saudaraku dikasih Tuhan. Saya simpulkan begini, wah kalau sudah saya simpulkan sudah senang, ini berarti terakhir gitu ya. Yang terakhir memang ya, tapi bukan yang paling akhir. Ya, kan? Kebahagiaan sejati dalam kerajaan adalah berfungsi, berdampak, dan menjadi berkat. Kalau saudara ingin menikmati kebahagiaan yang sejati, kebahagiaan yang sejati itu bukan terletak kepada apa yang kita punya. Tapi kebahagiaan sejati dalam kerajaan adalah berfungsi, berdampak, dan menjadi berkat. Saya pernah bercerita buat saudara begini. Waktu saya punya sebuah keinginan yang besar, saya punya keinginan. Ya kan? Tidak salah kan punya keinginan, saudara ya. Saya doakan sama Tuhan, Tuhan aku kepingin gitu ya. Kepingin. Kemudian Tuhan kasih keinginan saya. Waktu itu ini yang kedua. Jadi yang pertama waktu saya berdoa waktu di Jawa Tengah, saya dikasih Mega Pro itu. Kemudian waktu itu lagi saudara. Makanya saya paham kalau anak-anak muda gini, lagi sayang-sayangnya diambil itu paling sakit gitu ya. Jadi waktu saya lagi sayang-sayangnya sama benda ini, sepeda motor ini, warna keren banget itu. Dicuri, diambil. Itu rasanya ada sesuatu yang hilang. Saya mau marah-marah sama siapa? Pastinya saya tidak marah sama Tuhan. Serius saya tidak marah Tuhan. Yang saya marah ya pencurinya. Bahkan saya berdoa cukup lama, Tuhan buat dia sakit perut sampai dia bertobat. Dan dia sadar harus kembalikan sepeda motor saya. Wih kejem banget doanya saudara ya. Tiap hari sakit perut sampai ingat, aku habis ambil sepeda motor tak balik no gitu ya. Tahu gak saudara, 1 minggu 1 kali saya pergi ke kantor polisi untuk melihat. Karena waktu saya lapor, Bapak lihat di sini aja. Kalau misalnya ada barang bukti gitu saudara, cocokkan nomornya, tinggal ngomong Pak ini barang bukti saya, ini tandanya lapor dan lain sebagainya. 1 minggu 1 kali saya ke kantor polisi, ke Polres untuk lihat apakah ada hasil tangkapan curian termasuk sepeda motor saya. Aduh gitu. Ya keluar kemudian sepeda motor yang baru. Namanya waktu itu Tiger gitu ya. Saya masih kesemsem sama yang lama so, gitu ya. Kemudian oke, saya punya pola pikir berbeda, oke Tuhan. Karena mungkin orangnya tidak sakit perut, dia lagi butuh Tuhan. Aku lepaskan sepeda motor ini, jadi berkat buat dia. Saya berkati, dalam nama Tuhan Yesus saya lepaskan. Kemudian saya putuskan yang pertama, saya tidak lagi ke Polres untuk lihat barang itu sudah ketemu atau enggak, sampai sekarang gitu ya. Ya oke, jalan, kemudian saudaraku ya. Waktu saya mendapatkan motor baru, Tiger ini, seneng banget. Wow. Tetapi setelah beberapa lama, ya biasa aja sih ternyata sepeda motor ini. Kemudian saya mendapatkan sebuah pemahaman begini. Waktu kita menaruh kebahagiaan kita kepada apa yang kita inginkan, harta benda kita, itu ternyata hanya sementara. Sementara.
Tapi waktu kita menaruh kebahagiaan kita yang sejati, apa yang kita cari sekarang? Adalah waktu saudara dan saya bisa berfungsi, berdampak dan jadi berkat dimanapun saudara berada. Itu sebetulnya adalah sebuah kepuasan pribadi. Merupakan sebuah kebahagiaan yang besar dalam hidup kita. Dan itu berarti tujuan hidup kita sesuai dengan kehendak Tuhan itu terjadi dalam hidup kita. Amin. Sekalipun saya misalnya tadi saya kasih contoh, saya punya sepeda motor Tiger, keren. Tapi kalau tidak bisa berfungsi, buat apa? Ya kan, ngapain ini? Keren-keren tapi ada di rumah, rusak, mangkrak. Gila, baru keluar dari toko misalnya ini. Disater tidak bisa, dibuat jalan tidak bisa. Bikin susah. Tapi waktu semua segala sesuatu bisa berfungsi, berdampak dan kemudian jadi berkat. Itu adalah sebuah kebahagiaan yang besar. Itulah sebabnya ketika Tuhan mengumpamakan bahwa hidup kita, dengan apakah hal kerajaan itu dibandingkan, digambarkan. Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan. Waktu biji yang kecil itu, benih firman Tuhan ditabur dalam hati kita dan hidup kita. Izinkan dia bertumbuh dalam hidup kita. Izinkan dia bertumbuh terus berkembang. Dirawat saudaraku terus berkembang, bertumbuh dalam hidup kita. Supaya hidup saudara dan saya, firman Tuhan katakan, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Artinya kita bukan hanya sekedar bertumbuh, tapi kita jadi berkat dan jadi dampak. Amin. Amin. Inilah identitas rohani kita. Kalau selama 3 bulan ini kita bicara tentang spiritual identity. Setiap kita bukan orang-orang yang biasa, tapi Tuhan mau saudara dan saya menjadi orang-orang yang hebat bagi kerajaannya, menjadi dampak dan nama Tuhan semakin dipermuliakan. Amin. 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 Mari kekasih Tuhan warga kerajaan Allah. Kita mau siapkan hati kita, siapkan seluruh kehidupan kita supaya hidup saudara bisa menjadi dampak. Amin. Renungkan, tundukkan kepala kita. Mari kita tundukkan kepala dan kita renungkan kebenaran firman Tuhan yang datang buat setiap kita pagi hari ini. Amin. Mari saudaraku dikasih Tuhan, kita renungkan apa yang sudah kita dengar pagi hari ini. Waktu saudara kuliah, waktu saudara bekerja, waktu saudara melakukan usaha saudara, apapun pekerjaan saudara, renungkan. Apa sih yang kita kejar? Ataukah hanya sebuah nilai materi yang kita sedang dapat? Ataukah hanya sekedar mencari nilai yang baik? Tidak salah kita cari nilai yang baik. Kita berkarya di sekolah kita, di tempat di mana saudara kita kuliah. Saudara bekerja dimanapun. Tetapi ketika kita melupakan satu fokus tujuan besar dalam hidup kita, untuk apa saudara hidup? Untuk apa saudara ada di sini? Untuk apa saudara bekerja di tempat saudara bekerja hari ini? Tuhan selalu punya tujuan yang besar dalam hidup saudara. Dimanapun saudara ditempatkan, dalam bidang apapun saudara ada hari ini. Karena supaya ada banyak burung-burung yang bersarang, bernaung lewat hidup saudara. Hidup saudara menjadi berkat. Kristus dinyatakan, nama Tuhan semakin dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu selesai menyampaikan apa yang seharusnya hamba sampaikan. Kiranya meteraikan firman ini dalam setiap kehidupan kami. Sehingga hidup kami didapati Tuhan adalah umat yang berbuah. Meteraikan firman-Mu Tuhan. Hamba-Mu terbatas mengkomunikasikannya. Tapi biarlah Roh Kudus menolong kami untuk kami menghidupi apa yang kami dengar pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah dibaptis secara selam, saudara yang belum menerima roti dan anggur, saudara bisa angkat tangan, nanti saudara akan dilayani. Angkat tangan saja, saudara nanti akan dilayani, yang tinggi.
Oke, bagi Bapak Ibu Saudara yang di rumah, saudara bisa roti dan air putih sebagai pengganti anggur. Oke, kalau sudah menerima semuanya, saya undang untuk bangkit berdiri. Terima kasih Bapak. Pagi hari ini kami mau melakukan sakramen perjamuan kudus. Layakkan kami, kuduskan hidup kami. Untuk kami menerima sakramen ini. Kuduskan dan sucikan roti dan anggur yang biasa ini. Sebab di dalamnya kami menaruh iman dan pengharapan. Kami bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, lewat perjamuan kudus ini, kami boleh terus-menerus mengingat korban-Mu yang besar atas hidup kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita angkat roti di tangan kanan kita, tinggi-tinggi melebihi di atas kepala kita. Sebagai tanda kita menghormati korban Yesus yang besar atas kita. Dia merelakan tubuhnya dihancurkan, supaya hidup saudara dan saya yang hancur dipulihkan. Dan firman Tuhan berkata, oleh bilur-bilurnya kamu disembuhkan. Bukankah roti yang atasnya kita mengucapkan syukur adalah persekutuan dengan tubuh Tuhan? Amin. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Cawan ini adalah lambang daripada darah Kristus yang dicurahkan bagi kita. Darah lambang dari meterai, di mana Dia yang telah memeteraikan hidup kita menjadi anak-anaknya. Waktu darahnya dicurahkan bagi kita, Dia sedang mengangkat hidup saudara dan saya menjadi anak-anaknya. Sehingga setiap kita dapat berkata, ya Aba, ya Bapa. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Letakkan cawan di bangku saudara, buka dua tanganmu di hadapan Tuhan. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur
kerjakan dalam hidup kami. Sebab kami percaya firman-Mu adalah ya dan amin. Dan biarlah lewat perjamuan kudus ini, Tuhan terus tetapkan kami dan teguhkan kami. Untuk kami terus termeterai di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
Gembala dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun bagi saudara yang berulang tahun pada bulan Februari, yaitu Saudara Damar Canggih Wicaksono, Bapak Ishak Sotanto Latif, dan Bapak Vero Effendi. Ya, saudara, nanti tadi sudah ada tentang Jumat Agung itu tanggal 29 jam 6 malam. Ya, tadi di bawah itu saya lihat jam 8 pagi. Jadi hari Jumat itu jam 6 malam. Kemudian tanggal 31 Maret itu Paskah, yaitu kebangkitan Tuhan. Hari Minggu seperti biasa jam 8 pagi di tempat ini. Nah, kemudian saudaraku dikasih Tuhan, karena ini bersamaan dengan Paskah juga, kita akan melakukan gempita, yaitu generasi memberkati kota, yaitu kita akan berbagi, ya seperti tahun-tahun yang lalu, kita bukan hanya berbagi begitu saja, tapi supaya apa yang kita bagikan ini juga mencerminkan identitas kita. Jadi kita akan membagikan paket sembako dengan harga satu paketnya 75.000, kita akan bagi 75 paket. Jadi bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin menabur, yang ingin terlibat dalam proyek ini, saudara bisa memasukkan di amplop dan tulis untuk gempita, atau saudara untuk Paskah juga ada amplopnya, saudara tulis untuk Paskah. Atau kalau saudara ingin menabur begini, Pak saya nabur 10 paket, Pak saya nabur 5 paket, boleh. Jadi kalau misalnya 10 paket berarti 750.000. Nah itu nanti saudara bisa menghubungi Ibu Yeni Santoso. Kalau saudara belum kenal, saya undang bangkit berdiri Bu Yeni Santoso. Nah ini ketua misi kita, atau dengan Bapak Gideon yang ada di belakang sana, saudaraku ya. Nanti saudara bisa menghubungi, bisa berdiri Pak, enggak kelihatan Pak, ada yang noleh-noleh nyari. Nah itu saudara ya. Jadi saudara hubungi beliau untuk Pak saya sekian paket gitu. Tapi kalau saudara ingin menabur, terlibat, sudah disediakan amplopnya, saudara bisa menulis dan kita akan bagi berjejaring dengan My Home Indonesia. Dan kemudian kami kemarin diberitahukan bahwa ada sebuah tempat, yaitu kita akan, nanti saya akan bahas bersama dengan pengurus inti bahwa kita akan bagi, ada sebuah penawaran dibagi ke tempat korban, perempuan korban kekerasan seksual. Gitu saya, apa itu kepanjangannya, di situ kita akan bagi di situ. Jadi nanti kita kumpulkan mereka dan kita bagi ke mereka, karena kita hanya 75 paket. Tapi puji Tuhan kalau kita bisa lebih dari 75 paket. Kalau jemaat semua terlibat di dalamnya dan kemudian ternyata terkumpul lebih daripada itu, puji Tuhan kita bisa menyalurkan lebih banyak lagi. Jadi kita akan bagi, kemungkinan direncanakan kita akan bagi tanggal 1 April. Ya, selesai kita Jumat Agung dan Paskah, kemudian hari Seninnya 1 April kita akan bagi untuk misi sosial ini. Tuhan memberkati yang ulang tahun. Mari Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun, nama-nama yang berulang tahun di bulan Februari, Saudara ya. Nama-nama yang sudah disebutkan tadi, salah satunya ada di belakang saya. Oke. Atau ada yang tidak disebutkan namanya karena data saudara belum ada di database gereja, saudara berulang tahun di bulan Februari ada, mari datang ke depan untuk saudara, kita akan didoakan dan menerima ungkapan kasih dari gereja. Ada? Nanti diborong Pak Vero semua loh hadiahnya nanti. Oke, tidak ada? Ya, Valen. Valennya ada 2. Kalau yang ini Valen apa? Situ. Grogi dia. Ada lagi? Yang lain? Yang lain? Tidak ada. Sudah ada. Mari Bapak Ibu Saudara kita semua bangkit berdiri, kita akan mendoakan saudara kekasih kita. Yuk kita angkat tangan kita. Bapak, kami bersyukur buat keluarga kami
yang sudah Tuhan karuniakan 1 tahun ini. Kiranya anugerah Tuhan melimpah dalam kehidupannya, menyertai perjalanan hidupnya. Sehingga anak-anakmu ini ketika Tuhan masih beri kesempatan, kami percaya kesempatan untuk berbuah dilimpahkan dalam setiap kehidupan mereka. Memberkati dengan hikmat, memberkati dengan kesehatan dan kekuatan yang daripada Tuhan. Diberikan kekuatan ilahi untuk menjalani setiap kehidupan mereka. Dan lewat hidup mereka nama Tuhan dipermuliakan. Kiranya anugerah Tuhan melimpah mulai sekarang dan sampai selama-lamanya. Kami memberkati keluarga kami, kekasih kami yang berbahagia ini di dalam berkat anugerah dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat ulang tahun, kami ucapkan segala yang terbaik. Kami doakan hidup yang penuh berkat dan bahagia serta mulia sampai selamanya. Selanjutnya kita akan sambut anak-anak raja, anak-anak kita yang hebat dan luar biasa. Boleh kita tepuk tangan buat mereka? Yes. Aku anak raja, 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 aku anak raja. Mari para orang tua bisa maju untuk memberkati anak putra putrinya. Demikian yang ibadah secara online di rumah. Mari setiap jemaat ulurkan tanganmu untuk mendukung apa yang didoakan para orang tua. Tuhan, kami bersama jemaatmu mengamenkan apa yang orang tua sudah perkatakan, imani kepada Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, pada waktu mereka dididik cinta takut akan Engkau Tuhan, maka apa yang terbaik yang daripada Engkau itu turun buat anak-anak kami Tuhan. Hikmat, pengetahuan, pewahyuan melimpah-limpah dalam hidup mereka Tuhan. Penyertaan-Mu juga Tuhan, perlindungan-Mu sempurna bagi anak-anak kami Tuhan. Engkau juga yang sudah menyediakan Tuhan bagi anak-anak kami apa yang mereka perlukan Tuhan. Dari masa kecil sampai kelak dia dewasa Tuhan. Di dalam pengiringan akan Engkau Tuhan. Itu semuanya Engkau cukupkan Tuhan. Melalui orang tua mereka masing-masing Tuhan. Kau yang membukakan berkat atas anak-anak kami Tuhan. Sehingga setiap anak-anak kami boleh masuk dalam destiny demi destiny-Mu Tuhan. Dan dimanapun anak-anak kami ini berada Tuhan, mereka adalah berkat bagi banyak orang sehingga nama-Mu dipermuliakan Tuhan. Terima kasih buat berkat yang sempurna buat anak-anak kami ini Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, ini adalah minggu yang pertama di bulan Maret ini kita akan membawa persepuluhan kita. Sebab kita percaya bahwa persepuluhan adalah hal yang baik yang harus kita kerjakan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Karena waktu kita mengembalikan persepuluhan berarti yang pertama kita sedang mendedikasikan bahwa hidup kita, segala sesuatu yang kita punya itu berasal dari Tuhan dan Tuhan adalah sumbernya. Dan lewat ini juga kita sedang mengarahkan hati kita, fokus kita kepada Tuhan. Jadi kita mengembalikan persepuluhan bukan dengan takut, tetapi kita mengembalikan persepuluhan dengan sukacita karena kita tahu Tuhan sudah memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa bagi saudara yang sudah mempersiapkannya. Kita bisa angkat persepuluhan kita bersama-sama. Saya dan saudara juga mengembalikan persepuluhan. Terima kasih buat setiap berkat yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Kami boleh mengembalikan persepuluhan ini karena kami tahu Tuhan sudah memberkati hidup kami. Kami dedikasikan segala sesuatunya hanya untuk Tuhan. Kalau sampai hari ini
Tuhan pelihara kami. Itu semua karena kasih karunia Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, hati kami meluap dengan ucapan syukur. Dan kami juga mengembalikan persepuluhan kami ini dengan penuh sukacita. Karena kami tahu Tuhan adalah sumber berkat bagi kami. Tuhan yang sudah memberkati kami. Dan kami tahu Tuhan yang memelihara hidup kami. Kami kembalikan dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan saudara membawa persepuluhan saudara ke depan dan saudara bisa memasukkannya bersama-sama di kotak yang sudah disediakan. Menegaskan kembali bahwa fellowship pekerja di hari Senin, bukan di hari Selasa. Untuk yang bulan Maret ini, hari Senin jam 7 di Jember Rock Center di Perumahan Gunung Batu. Mari Bapak Ibu Saudara yang sudah diberkati Tuhan panjang ibadah ini, saudara boleh lambaikan tangan, saudara diberkati, amin. Saudara bukan adalah orang-orang yang tidak penting, saudara adalah orang-orang yang penting dalam kerajaan Allah. Setuju katakan amin. Berfungsi, berdampak, semakin semangat, antusias mengerjakan perkara-perkara besar bersama dengan Tuhan. Sementara saudara bisa mempersiapkan korban persembahan saudara, mari kita mau akhiri ibadah kita dalam ucapan syukur, memberi pujian hormat bagi Tuhan. Semua yang telah diberkati dan siap menjadi berkat, sama-sama katakan haleluya. Lagi bilang haleluya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Hanya bagi Engkau segala pujian, hormat Tuhan. Bagi Dia kami persembahkan hidup pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Beri sorak-sorai buat Allah kita. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Di akhir ibadah ini kami percaya bahwa Tuhan sudah sembuhkan yang sakit, memulihkan yang lemah, apapun keadaan kami sudah Tuhan pulihkan. Terima kasih sehingga kami boleh memperoleh kemenangan yang daripada Tuhan, menjalani hidup kami dari hari lepas ke hari dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Mari kekasih-kekasih Tuhan, warga kerajaan Allah, angkat tanganmu di hadapan Tuhan dan pulanglah dan terimalah berkat anugerah yang melimpah turun atasmu. Dia yang menyertai engkau menjadi tembok perlindungan atasmu. Dia yang menyertai engkau seperti tiang awan dan tiang api yang menyertai perjalanan kehidupanmu. Sehingga apa saja yang kau kerjakan dengan tanganmu, Tuhan yang membuatnya berhasil. Aku yang memegang tangan kananmu sehingga engkau tetap berdiri kuat. Sekalipun engkau melewati lembah, tapi aku tetap ada bersama dengan engkau. Dan aku Tuhan yang menyertai engkau. Diberkatilah pada waktu engkau pergi. Diberkatilah pada waktu engkau ada di rumah. Diberkati keluarga dan rumah tanggamu. Diberkati pekerjaan dan sekolahmu. Diberkati segala sesuatu yang kau kerjakan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih. Dan aku mengurapi dan mengutus engkau untuk menjadi perwakilan kerajaan Allah dimanapun engkau berada. Sehingga lewat kehidupanmu nama Tuhan dipermuliakan. Kiranya berkat anugerah dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus turun dalam hidup kita saat ini dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua umat Tuhan yang berkemenangan dan diberkati Tuhan berkata, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.